Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, Saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan membahas atau kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-20 tentang 10 hukum Tuhan. Di poin yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang monoteisme, atau Allah adalah satu-satunya Allah, tidak ada Allah yang lain. Dan itu juga diteruskan oleh Ishak dan Yakub, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada mereka sebagai Allah yang monoteisme. Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah memberi perjanjian kepada mereka, dan Allah memperkenalkan dirinya secara pribadi sebagai Allah satu-satunya atau Allah yang monoteisme itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berbeda dengan bangsa-bangsa yang hidup pada waktu itu di zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka adalah bangsa-bangsa yang menyembah Allah yang politeisme, atau menyembah Allah lebih daripada satu atau banyak ilah yang lain yang mereka sembah hasil buatan atau hasil ciptaan atau hasil rekayasa manusia. Demikian juga manakala bangsa Israel berada di Mesir pada waktu itu, masyarakat di Mesir pada waktu itu adalah masyarakat majemuk, masyarakat yang menyembah Allah yang lebih daripada satu, Allah politeisme. Mereka menyembah, mereka mengikatkan dirinya dengan dewa-dewa yang begitu amat sangat banyak di Mesir pada waktu itu. Karena itulah, sebagai latar belakang inilah, maka Allah memberikan 10 hukum Tuhan ini kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel, bahwa mereka hanya berpaut, mereka hanya mengikatkan dirinya kepada Allah yang monoteisme, yang memperkenalkan dirinya kepada bapak leluhur mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya hal ini pun juga berlaku, atau memang kita sebagai orang percaya juga yang hidup di saat ini, atau kita yang mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga menyembah Allah yang monoteisme. Namun seringkali dalam prakteknya atau dalam hidup bermasyarakat, kita melihat bahwa ada begitu banyak praktek-praktek di mana manusia atau bahkan orang percaya pun terlibat menyembah Allah yang politeisme atau menyimpang dari jalan Tuhan. Khususnya ada satu sebutan istilah swangi. Praktek swangi ini seringkali dilakukan atau sampai hari ini masih dikerjakan oleh satu masyarakat tertentu. Nah, pola hidup swangi ini bukanlah gaya hidup yang perlu dijaga, dilestarikan atau diteruskan ke anak cucu kita nantinya. Swangi merupakan pola atau ciri dari pekerjaan setan. Swangi bukanlah budaya yang benar. Karena itu adalah hal yang menyimpang daripada jalan Tuhan. Swangi adalah bentuk berhala, ilah lain yang dijadikan sebagai tradisi, atau orang menyimpang daripada jalan Tuhan atau hasil rekayasa atau buah pikirannya, menggantikan posisi Allah yang monoteisme itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kekristenan harus tegas menolak, membersihkan dan membereskan dan membebaskan hidup orang percaya. Orang percaya harus menolak praktek swangi ini. Bahkan segala pengaruh dan praktek apapun dalam bentuk bagaimanapun, swangi itu kita perlu tolak, tidak perlu kita lestarikan atau kita pelihara. Entahkah bentuk swangi itu dalam rupa ilmu putih atau ilmu hitam, itu merupakan produk pekerjaan setan
apapun bentuknya, kekristenan menolak hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa kekristenan bisa bersuara lantang untuk masalah ketidakadilan, ketidakbenaran, tetapi terkadang membisu terhadap praktek suanggi, bahkan kesannya diam, ataupun bahkan dikatakan mimbar pun kurang lantang berbicara akan hal ini. Padahal Kristus dalam tuntunan Roh Kudus mau membebaskan manusia, mau melepaskan manusia dari bentuk-bentuk praktik suanggi ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, alasan suanggi tidak bisa dihentikan, saya melihat yang pertama, karena suanggi merupakan warisan tradisi nenek moyang setempat yang terus dipelihara, dirawat, bahkan hal itu tidak bisa dibuktikan secara real, sehingga sulit sekali dihentikan. Yang kedua, ironisnya praktik suanggi ini merupakan solusi alternatif, dan karena itu tidak ada pilihan yang lain. Misalnya ada orang yang tidak memenuhi kriteria atau memenuhi kompetensi dalam hal memimpin, orang memilih praktik suanggi sebagai solusinya, sehingga sulit sekali untuk dihentikan. Orang memakai suanggi untuk menambah karismanya dalam hal memimpin, sehingga orang berkompromi dengan menggunakan suanggi. Orang merawat budaya atau tradisi ini, memelihara, bahkan membiarkan spirit ini, spirit berhala ini terpelihara baik dalam satu masyarakat tertentu. Lalu yang ketiga, dikatakan bahwa pengajaran gereja kurang tentang hal ini. Artinya bahwa bukan berarti gereja membiarkan atau memberikan porsi terhadap pengajaran berhala, tetapi gereja membuka pola pikir umat Tuhan tentang praktek-praktek yang tidak benar di hadapan Tuhan. Gereja harus hadir dan memberi jawaban dan mampu menyelesaikan praktek suanggi dalam jemaat Tuhan. Gereja tidak boleh kompromi dengan hal ini, karena bentuk ini adalah bentuk dari pekerjaan setan, produk setan, menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga secara keras menolak praktek suanggi dalam berbagai bentuk. Bahkan Yesus memberikan teladan kepada kita. Ia melayani orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, orang-orang yang menyembah atau menyimpang daripada jalan Tuhan, termasuk menurut saya suanggi di dalamnya. Karena itu mari kita bertobat, serahkanlah hidup kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat pribadi kita. Tinggalkanlah praktek suanggi dengan segala bentuknya, dan mari kita mengikat diri kita kepada Kristus. Percayalah, waktu kita mengikatkan diri kita kepada satu-satunya Allah yang monoteisme, yang diperkenalkan dalam pribadi Kristus itu, maka tentunya hidup kita dibebaskan dan dilepaskan dari belenggu berhala tersebut, dan pada akhirnya hidup kita diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita menemukan masa depan yang terbaik di dalam Kristus. Biarlah renungan singkat pada hari ini menolong kita untuk menjadi pribadi atau menjadi orang Kristen yang benar, tidak menyimpang atau mempraktekkan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Demikianlah renungan singkat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memperkenalkan dirinya secara pribadi, menjumpai manusia yang berdosa, dan Allah dalam pribadi Yesus Kristus itulah kami datang dan kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Ampunilah setiap pelanggaran dosa di mana kami mungkin terlibat dalam praktek-praktek yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskanlah kami dengan kuasa darah Yesus.
mau meninggalkan praktik suangi dalam bentuk apapun juga. Kami mau meninggalkan itu. Kami mengakui bahwa itu salah di hadapan Engkau. Dan kami mengundang Engkau secara pribadi menjadi satu-satunya Tuhan dan Tuhan atas hidup kami. Ampuni, sucikan kami dengan darah Yesus. Bebaskanlah hidup kami. Tuntunlah hidup kami ya Roh Kudus, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami senantiasa, selangkah demi selangkah dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat pada hari ini, menolong kita untuk mempraktikkan hal-hal yang benar, menyembah Allah yang benar dalam pribadi Yesus Kristus. Dan biarlah kita menjadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah renungan singkat hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan berkati kita. Shalom.